Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan hadirat ilahi Rabbi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya, semoga kita mendapatkan syafaatul yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Miftah Fauzan sebagai moderator, dan rekan saya ada Ririn Khairunisa dan juga Siti Lutfiatu Jannah. Baik, materi yang akan kami bahas yaitu tentang konstruk epistemologi barat 2, yaitu tentang rekonsiliasi rasionalisme dan empirisme ala mazhab kritisme Immanuel Kant. Nah, baik, di sini saya akan membacakan biografinya terlebih dahulu. Jadi Immanuel Kant itu dilahirkan pada tahun 1724 di Königsberg, Jerman. Sedangkan ayahnya bernama Johann Georg Kant, yaitu seorang ahli pembuat baju besi. Kemudian nama ibunya bernama Anna Regina Kant. Nah, pendidikan dasarnya ditempuh Kant di St. George Hospital School, kemudian dilanjut ke Collegium Fridericianum, sebuah sekolah yang berpegang pada ajaran Pieris atau keyakinan pada pengalaman religius dan studi kitab suci. Kemudian pada tahun 1740, Kant menempuh pendidikan di University of Königsberg dan mempelajari tentang filosofi, matematika, dan ilmu alam. Untuk meneruskan pendidikannya, Kant bekerja sebagai guru privat selama 7 tahun, sambil mempublikasikan beberapa naskah yang berkaitan dengan pertanyaan ilmiah. Kemudian pada tahun 1755, Kant bekerja sebagai dosen dan mendapatkan gelar profesor di Königsberg tahun 1770. Nah, mungkin itu biografi dari Immanuel Kant. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Teh Ririn. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Miftah yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai rasionalisme Immanuel Kant. Tetapi, sebelum saya memasuki ranah rasionalisme Immanuel Kant, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai bagaimana pola pikir dan periode perkembangan dari kefilsafatan Immanuel Kant. Nah, periode-periode tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Immanuel Kant pada periode pertama dipengaruhi oleh rasionalistik Leibniz work. Dan yang kedua, di periode kedua ini, Immanuel Kant dipengaruhi oleh skeptisisme atau empiristik. Pada periode ketiga, Immanuel Kant dipengaruhi oleh inaugural dissertation atau ranah kritik. Dan yang terakhir, pada periode keempat, Immanuel Kant dipengaruhi oleh religion peace atau ranah keagamaan. Untuk selanjutnya, epistemologi Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, rasionalisme dan empirisme merupakan antinomi. Antinomi yaitu di mana keduanya memiliki argumen masing-masing yang kuat dan tidak dapat dibenturkan satu sama lain. Nah, atas masalah kedua hal tersebut, Immanuel Kant mencoba mencari rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah jalan tengah ataupun titik temu antara kedua masalah tersebut, sehingga muncullah solusi di atas keduanya. Nah, akibat masalah tersebut, rekonsiliasi yang didapat oleh Immanuel Kant adalah kritisme atau fenomenalisme yang menjadi titik temu menurut Immanuel Kant dari rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya, masalah rasio. Rasionalisme memiliki dua cabang keilmuan, yakni rasio murni dan rasio praktis. Rasio murni memiliki 4 subjudul, yakni analisis a priori, sintesis a priori, analisis a posteriori, dan sintesis a posteriori. Dan menurut Kant, 4 hal tersebut harus dicakup dengan noumenon atau asas-asas yang membangun dalam sebuah perilaku. Selanjutnya, untuk rasio praktis bisa kita lihat 2 subjudulnya, yakni imperatif atau asas dorongan dan maxim yaitu aturan subjektif dalam melakukan suatu
susila atau perbuatan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan, saya kembalikan kepada moderator Amipta. Baik, terima kasih kepada Saudari Teh Ririn yang telah memaparkan materinya. Untuk yang selanjutnya, saya serahkan kepada Teh Siti yang akan memaparkan materi selanjutnya. Saya persilakan kepada Teh Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu empirisme. Empirisme yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman, karena manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi, menurut Immanuel Kant, perbuatan susila adalah bentuk kesadaran dasar postulat rasio praktis. Pemikiran ini sebagai dasar Immanuel Kant dan melahirkan argumen moral. Menurut Kant, empirisme merupakan buah kepercayaan dari postulat sebagai anggapan dasar dalam melakukan susila perbuatan. Jadi, contohnya yaitu menurut Kant, Tuhan itu adalah bentuk postulat rasio praktis itu sebagai dasar susilanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Teh Siti yang telah memaparkan materinya. Nah, mungkin itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan, dan untuk kesimpulannya, filsafat Immanuel Kant yakni kritisme adalah penggabungan antara aliran filsafat sebelumnya, yakni rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes dan empirisme yang dipelopori David Hume. Kemudian 3 karya Immanuel Kant, yang pertama ada kritik atas rasio murni, yang kedua ada kritik atas rasio praktis, dan yang ketiga ada kritik atas pertimbangan. Nah, ketiga karya inilah yang mempengaruhi pemikiran filsuf sesudahnya, yang mau menggunakan pemikiran Kant, karena pemikiran kritisme mengandung patokan-patokan berpikir yang rasional dan empiris. Kant mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita. Maka hanya dalam bentuk-bentuk itulah kita menggambarkan eksistensi segala hal, kelemahan, dan pendapatannya ini bahwa pengalaman ditentukan oleh perangkat indrawi. Dari pernyataan ini, Kant mengabaikan pengalaman yang timbul dari luar indrawi, yakni misalkan metafisika, psikologi, karena pengalaman ini tidak bersifat indrawi. Secara tidak langsung, Kant menentang pengalaman yang tidak indrawi atau metafisik, sehingga seorang tidak dapat menggambarkan eksistensi sesuatu. Nah, mungkin itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.